Salam saudaraku, salam. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya pada pagi hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Kita buka hati kita, pikiran kita, dan kita serahkan semua kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di dalam Yesus ada kekuatan yang luar biasa. Haleluya, mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, Kau urapi setiap kami Bapa, agar kami menikmati hadirat-Mu dan kami rindu lawatan-Mu dan mengalami kebangkitan rohani. Dan kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyembah Tuhan di dalam hadirat-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Terima kasih alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saudaraku, kita nikmati hadirat Tuhan. Kalau kita percaya bahwa seluruh alam semesta akan sujud menyembah Tuhan. Dan kita diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mulia. Dan kita punya tujuan hidup agar kita dapat melakukan perbuatan baik, pekerjaan yang besar untuk meninggikan Yesus Raja di atas raja. Haleluya. Mari kita sembah Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Amin. Haleluya. Hosana. Oh yes. Sana. Hosana. Hosana. Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu,
Jesus, haleluya. Mari sembah Dia. Biarkan Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Haleluya. Jesus, namamu yang termulia. Mari sembah Dia. Mari kita angkat suaramu dan sembah Dia, Raja di atas segala raja. Dialah yang bertata atas pujian kita. Firman Allah berkata ketika nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik semua orang datang kepada Yesus. Kita percaya ketika nama Tuhan ditinggikan di tempat ini, dan Tuhan akan tarik jiwa-jiwa akan datang ke tempat ini. Jesus, haleluya. Kami meninggikan namamu, kami menyembahmu Yesus. Kaulah Raja di atas segalanya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kaulah satu-satunya penyelamatku. Kaulah satu-satunya juru selamatku Tuhan. Tiada yang lain ditinggikan selain namamu Yesus. Haleluya. Bapa, kami rindu lawatanmu Bapa. Kami rindu Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Memulihkan yang terluka, membebaskan yang hidupnya terbelenggu, menyembuhkan yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi sampai hari ini. Dan kami siap menerima lawatan Tuhan dan diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mengalami lawatan Tuhan, sama-sama katakan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Saudaraku, kita punya Tuhan yang hebat. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus kita hebat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Yesus, Raja di atas segala raja, yang tidak pernah mengecewakan kita. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ayo kita punya Tuhan yang hebat. Jadi kita menyanyikan pujian ini harus lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ya, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi dong. Jangan ragu-ragu karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita bahwa Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya.
Siapa yang rindu mengalami lawatan Tuhan pada hari ini? Haleluya, yes. Haleluya, yes. Yang rindu mengalami lawatan Tuhan, tepuk tangannya lebih dahsyat lagi, oke? Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, katakan kami rindu lawatan. Kami rindukan kuasa ketika kita dilawat oleh Tuhan, ada mukjizat yang terjadi, kebangkitan rohani terjadi. Amin. Yang luar biasa. Dia sangat besar kuasanya. Apapun persoalanmu, Alkitab berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Beban beratmu serahkan kepada Tuhan. Dia sanggup menolongmu. Amin. Yes. Thank you Jesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada aku. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan, bahwa di dalam Dia sebagai seorang penolong yang setia, yang tidak pernah mengecewakan dan tinggalkan kita. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan segala perkara. Dapat ku tangguh. Come on church. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari sembah Dia. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara
dapat ku tangguh. Amin saudara, haleluya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari agungkan Dia, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Berikan suara-suara yang bagi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Tidak ada yang sukar Tuhan di dalam Engkau Yesus. Ketika kami mengalami kelimpahan atau kami mengalami kekurangan. Ketika kami mengalami sehat ataupun sakit penyakit. Kami percaya segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau. Yang memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Karena Engkau adalah penolong. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan hidup kami. Apapun musim yang kami lewati hari-hari ini Tuhan. Engkau selalu ada buat setiap kami. Memberikan jawaban, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan kepastian buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami siap diberkati oleh perkataan Tuhan. Bila firman Tuhan yang kami dengar boleh memberikan kekuatan buat setiap kami. Menginspirasi setiap kami, mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita, amin. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Haleluya, luar biasa. Ya, minggu lalu saya tidak ibadah, diizinkan Tuhan menginap di rumah sakit, Saudara. Jadi minggu kemarin hari Sabtu saya dari malam ya, dari sore bahkan, dari jam 6:30 saya di Hermina waktu itu antar anak saya. Anak saya tuh hampir 11 hari demamnya naik turun, kayak tipes. Tapi dicek darah aman saudara, ternyata memang di bagian paru-parunya kayak ada lendir yang terjebak di paru-paru saudara. Jadi batuk gak kelar-kelar, kayak sinetron lah berjilid-jilid gitu. Nggak selesai-selesai gitu ya. Dan saya diizinkan Tuhan dari Selasa minggu lalu, saya nggak enak badan, sakit, demam. Selasa, Rabu saya ke IGD, Kamis cek darah ternyata saya tipes, ya gejala tipes atau tipes lah ya. Kemudian trombosit saya sempat turun, waktu itu dokter Wandi sempat bilang coba perhatikan takutnya trombositnya turun lagi gitu. Hari Sabtu periksa lagi turun lagi saudara. Tapi sebenarnya masih normal sih, masih di atas 150. Tapi badan saya cukup lemas waktu itu sekitar hari Rabu saya bilang sama papi kayaknya papi siap-siap khotbah deh. Kayaknya saya nggak tahu bisa khotbah apa enggak hari Minggunya. Dan hari Sabtu saya dirawat, Sensen sempat nemenin saya gitu ya. Jadi anak saya dulu yang masuk kamar, saya masih di IGD di bawah itu posisi jam 12. Jadi nunggu kamar jam 2 pagi saudara. Sensen nemenin saya jam 2 pagi ya. Kita kuliah singkat ya tentang ayam ya. Sampai jam 2 pagi saya bilang udah Sen pulang, kamu pulang ke rumah istirahat. Ya, saya waktu itu masih di bawah di IGD, akhirnya suster datang, akhirnya kamar disiapkan, saya masuk. Kalau saya dari kelas 2 naik ke kelas 1 jadinya tapi nebeng kamar gitu. Jadi karena gejalanya mirip-mirip sama anak saya jadi boleh. Padahal itu ruang perawatan khusus anak gitu ya. Jadi saya dirawat minggu subuh, kalau anak saya hari Sabtunya jam 12 baru masuk kamar. 12 atau setengah 12 lah. Saya Selasa pulang. Puji Tuhan sudah sehat. Hari Kamis sudah latihan musik. Itu saya bilang jangan terlalu mincra kamu ya. Jangan terlalu heboh gitu. Bahkan hari Jumat saya latihan musik sampai setengah 9 malam saudara. Tuhan kasih kekuatan. Amin. Amin saudara, kalau sakit jangan lama-lama ya. Repot nanti banyak orang. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bicara tentang berkorban, sacrifice. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita tidak terlepas dari ada orang-orang yang di sekeliling kita yang mau berkorban untuk kita, atau diri kita sendiri yang berkorban.
Ibadah ini bisa terselenggara karena ada orang-orang yang mau berkorban. Setuju nggak? Ibadah ini bisa terselenggara karena ada orang-orang yang mau berkorban. Yang main musik, yang jadi WL, jadi singer, mereka punya berkorban, mereka sacrifice. Ada waktu latihan mandiri di rumah, ada waktu mereka latihan bareng di gereja, ada waktu mereka datang lebih awal dibandingkan saudara. Mungkin mereka bangun lebih pagi dibandingkan saudara yang tidak melayani. Sacrifice. Ada orang-orang yang bekerja di balik layar sehingga ibadah ini bisa terselenggara. Orang yang di multimedia nggak kelihatan, ya kan? Soundman tidak terlihat, tapi mereka juga sacrifice. Jadi ibadah ini terselenggara karena ada orang-orang di sekeliling kita yang mau sacrifice, memberikan hidupnya buat Tuhan. Berkorban, saudaraku dikasih Tuhan. Dan saya mau katakan pengorbanan kita bisa benar kalau kita punya faith, punya iman dan keyakinan yang benar. Saya kasih contoh, orang yang bunuh diri berkorban juga loh, sacrifice loh. Benar gak sih? Yang melakukan bunuh diri, ya gitu ya, melakukan tindakan ekstrim. Mereka sacrifice juga, tapi sacrifice-nya salah. Karena apa? Mereka punya faith yang keliru. Mereka punya keyakinan yang keliru. Mereka punya iman yang keliru. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh namanya Musa, di mana dia berani berkorban untuk sesuatu yang benar. Saudara jangan berkorban untuk sesuatu yang gak benar deh. Tapi berkorban untuk apa yang benar. Karena banyak orang anak-anak muda zaman sekarang berkorban untuk apa yang tidak benar. Berkorban untuk apa yang tidak benar. Tapi kita mau belajar hari ini sama-sama firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita, Ibrani pasal 11, ayat 23 sampai 26. Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 26 dikatakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Padahal ada fasilitas tuh di situ. Jadi anak putri Firaun, jadi anak raja ada fasilitas nggak? Ada fasilitas. Statusnya keren saudara. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus dikatakan sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Ikut Yesus itu, punya Yesus itu berarti kita punya segalanya dalam hidup ini. Yang ngerti katakan amin. Saudara percaya bahwa Yesus adalah harta terindah yang pernah kita miliki dalam hidup ini? Yesus adalah harta terindah dan terbesar yang pernah kita miliki dalam hidup ini, amin. Kalau saudara punya konsep seperti itu, saudara rela berkorban untuk Kristus. Tapi kalau saudara punya konsep bahwa harta duniawi itu lebih penting daripada Kristus, banyak orang meninggalkan Kristus. Kenapa? Karena mereka nggak punya konsep yang benar, keyakinan yang benar bahwa Kristus adalah harta terindah dan harta yang terbesar yang pernah kita miliki. Yang ketiga katakan amin. Sebab pandangannya dikatakan, ia arahkan kepada apa? Upah. Saudara mau dapat upah? Saudara mau dapat upah? Ngapain sih kita sacrifice? Ngapain sih kita ibadah? Ngapain sih kita melayani Tuhan? Ngapain sih kita menabur? Ngapain sih kita kerja buat Tuhan? Ngapain sih capek-capek buat Tuhan? Ngapain sih saya ninggalin pekerjaan jadi hamba Tuhan? Karena diarahkan pada upah sorgawi. Amin. Ngapain saudara bangun pagi, melayani Tuhan, capek-capek. Udahlah jangan lebih-lebihan lah buat Tuhan mah, biasa aja. Nggak usah lebay buat Tuhan mah. Ngapain sih muji Tuhan? Om Romel lagi muji Tuhan, WL, terlalu semangat. Biasa aja, nggak usah lebay, muji Tuhan mah biasa aja. Kenapa? Karena kita arahkan kepada upah. Dan upahnya bukan upah bumi ini, upah sorgawi. Amin. Amin saudara, orang yang punya konsep ini tuh pasti berani toh-tohan buat Tuhan. Nggak usah korban nyawa dulu deh. Saudara datang tepat waktu, sama sekali tidak datang terlambat. Itu sudah excellent. Amin. Bisa nggak kira-kira, mulai besok nggak ada satupun yang terlambat. Bilang kanan kirimu, mulai besok nggak ada yang terlambat. Ayo arahkan pada upah sorgawi. Kenapa? Coba zaman dulu ya. Waktu masih ibadah di bawah. Wah masih jauh. Masih puji-pujian. Santai aja bro. Karena gak
diarahkan pada upah. Santai aja. Pelayanan. Kalau konsep zaman dulu kan gini, pelayanan gak apa-apa lah. Gak bisa, yang penting C, A minor, D minor, G, pelayanan yuk. Oke, that's it. Tapi kan masa 10 tahun ikut Yesus melayani Tuhan tetap mainnya C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, lagunya itu doang. Kalau kita arahkan pada upah, main musiknya makin canggih. Nge-WL-nya makin canggih. Datang ibadah tepat waktu. Persembahan gak ada 2.000 lagi dong. Yang amin cuma 1-2 orang. Diarahkan pada upah. Amin saudara. Kalau kita mengarahkan pandangan kita pada itu, kita pasti gila-gilaan buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan aja udah tergila-gila sama kita. Coba bilang kanan kirimu, emang lu siapa sampai Tuhan tergila-gila sama kamu? Coba, bilang dong. Emang lu siapa sampai Tuhan tergila-gila sama kamu? Tuhan mati buat kita. Minggu pertama bahas tentang salib ya. Yesus mati buat kita. Dia mati buat kita, dia tergila-gila mencintai kita. Masa kita gak mau toh-tohan buat Tuhan? Masa kita gak mau sacrifice buat Tuhan, amin? Ada 3 dasar pengorbanan yang dilakukan oleh Musa. Yang pertama saya catat, saudara, pola asuh yang benar. Orang tuanya Musa juga menanamkan value dan menerapkan value kebenaran. Saya lihat ya, jemaat Tuhan yang orang tuanya berani sacrifice buat Tuhan, anaknya juga berani sacrifice buat Tuhan. Karena dia mengikuti teladan iman orang tuanya. Amin. Musa bukan serta-merta jadi pemimpin hebat loh, tapi dia juga punya orang tua yang berani sacrifice. Yang kedua, iman yang benar. Bukan iman asal-asalan, namun iman yang didasari oleh pengenalan yang benar, saudara. Tadi saya katakan ada orang di luar sana yang mereka sacrifice. Gila-gilaan. Gila-gilaan toh-tohan. Tapi dengan iman yang keliru. Banyak anak muda, cewek-cewek sacrifice buat pacarnya. Aku berikan kepadamu segalanya, hamil duluan. Kenapa dia sacrifice begitu? Karena iman yang keliru, keyakinannya keliru. Dia pikir pacarnya bakal bertanggung jawab. Ternyata lu yang nanggung, gue yang jawab. Yang ketiga, pola pikir yang benar. Nah ini, karena Musa pikirannya diarahkan pada kemuliaan yang bernilai kekal. Betul. Jadi kalau ada hamba Tuhan, yang melayani Tuhan karena pengen kaya, jangan jadi hamba Tuhan. Mending jadi pengusaha. Betul apa betul? Kalau pengen, aduh enak ya pendeta itu mobilnya Alphard. Kapan dong saya Alphard? Aduh enak ya mobilnya S-Class. Saya mah dari dulu pakainya S-Pass aja. Kalau pengen kaya mah gak usah jadi hamba Tuhan. Nah soalnya dikasih Tuhan kita harus punya pola pikir yang benar. Nah kita lihat, kita belajar apa dari kehidupan Musa. Yang pertama, iman dari orang tuanya itu ya memampukan mereka mengambil keputusan yang penuh resiko. Ibrani 11 ayat 23 tadi kita sudah baca, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama berapa lama? 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Musa dilindungi oleh orang tuanya karena iman orang tuanya. Orang tuanya sacrifice nggak nih di sini? Sacrifice apa saudara? Menyembunyikan bayi selama 3 bulan. Emang kalau bayi nangis itu bisa kita bilangin, jangan kencang-kencang dong nangisnya, pelan-pelan aja. Saya ingat banget ya dulu Rafa ya, 40 hari pertama. Kan kata orang-orang yang datang besuk nih, anak kalau nangis jangan langsung gendong. Oh gitu, biarin aja 15 menit juga nanti berhenti sendiri. Oke, kita praktekkan. Ternyata tidak semua teori itu sesuai dengan prakteknya. 15 menit saya antepin, nangis sampai setengah jam udah muka udah hampir biru. Saya angkat dong muka udah hampir biru. Gak berlaku tuh teori. Kalau nangis jangan langsung diangkat.
Ini 3 bulan disembunyikan, resiko nggak orang tuanya? Sacrifice nggak mereka? Iya. Tapi orang tuanya tahu, mereka melihat di dalam pengharapan. Orang tua Musa belum tahu nih, kelak Musa jadi apa nih udah gede nih. Tapi mereka punya iman bahwa kelak Tuhan akan pakai Musa ini, dan di mana di dalam diri Musa ada masa depan yang penuh dengan harapan yang luar biasa. Orang tua Musa memiliki iman bahwa Allah telah menyediakan suatu masa depan bagi Musa. Sekalipun saat itu mereka menghadapi situasi sulit dan penuh dengan resiko. Tak tunduk pada otoritas raja, atau saya tetap beriman kepada Tuhan, saya tetap sacrifice karena saya tahu ada rencana Tuhan yang besar buat kehidupan Musa. Kemarin saya katakan begini, saudara, kepada anak-anak muda. Kalau saudara hari ini masih hidup, itu artinya Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Kan ada ya cerita-cerita anak yang orang tuanya, mamanya tuh udah hamil ke-8 kali itu. Aduh, 8 kali, banyak banget ya. Apa gugurin aja gitu ya. Selamat. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini, itu karena orang tua kita percaya bahwa ada masa depan yang luar biasa dalam hidup kita. Mereka punya iman yang luar biasa. Saya kutip kata-katanya gini nih. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. Iman adalah melihat cahaya dengan hatimu ketika mata jasmanimu hanya melihat kegelapan. Kamu gak tahu masa depan itu gelap loh. Setuju ya? Masa depan itu gelap, betul ya? Orang tua Musa juga gak tahu, ini kalau diselamatin kelak jadi apa nih? Saya pernah dengar ada satu cerita, ada satu ibu, dia saking keselnya sama anaknya ya. Tahu gitu, gue masukin lagi lu kamu ke rahim. Saking keselnya sama anaknya gitu. Berharap anaknya baik, ternyata udah gede jadi nakal gitu. Sampai dibilangin gitu, gue masukin juga kamu ke rahim gitu. Faith is seeing light with your heart when all your eyes see is darkness. Saudaraku dikasih Tuhan. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 20, ditulis di dalam perjanjian baru tentang kelahiran Musa loh. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Nah, kata elok itu mengandung frase because they saw he was no ordinary child. Kata elok. Kata elok itu artinya orang tuanya melihat Musa itu bukan bayi yang biasa-biasa aja. Ini anak extraordinary nih. Ya, mereka melihat bahwa anak itu beautiful child. Makanya apa? Dengan begitu berupaya orang tua Musa dikatakan apa? Mereka sacrifice. Mereka punya iman. Sekalipun harus diperhadapkan dengan resiko demi resiko. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, Ibrani 11 ayat 23 ditulis gini. Next. Orang tua Musa juga menjadi teladan karena percaya penuh kepada Allah. Mereka tidak takut melanggar perintah raja. Sesudah Musa lahir, mereka menyembunyikannya selama 3 bulan. Sebab mereka menyadari bahwa anak pemberian Allah itu, apa saudara? Luar biasa. Alkitab mengatakan, betapa dahsyat dan hebat kejadian kita. Amin saudara? Luar biasa. Luar biasa. Hidup kita boleh ada saat ini tuh artinya memang Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 2, seorang laki-laki dari keluarga Lewi, jadi Musa ini keturunan Lewi, kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Kenapa ya? Padahal cowok ya dibilangnya cantik ya. Mungkin dulu zaman kata cantik itu tidak menentukan gender gitu ya. Netral. Disembunyikan 3 bulan lamanya. Seringkali iman menuntun kita pada pilihan-pilihan yang mengandung resiko. Kita tahu bagaimana Musa kelak dipakai Tuhan, diutus Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Karena memiliki orang tua yang takut akan Tuhan. Orang tua Musa memiliki iman yang luar biasa. Mereka punya iman yang luar biasa di mana orang tuanya hidup di dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan firman Tuhan.
Pada waktu itu kita tahu bagaimana Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki Ibrani yang baru dilahirkan. Jadi kalau perempuan nggak apa-apa, selamat. Tapi kalau laki-laki dibunuh. Tetapi orang tua Musa berani ambil resiko. Karena iman orang tuanya Musa. Mereka dimampukan Tuhan melihat dalam pengharapan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar sama-sama. Ya, bagaimana orang tua Musa ini memiliki iman, keyakinan yang luar biasa. Dalam hidup kita, saudara, saya bersyukur saya punya orang tua yang rela sacrifice buat hidup saya. Setiap kita ada di tempat ini, kita perlu bersyukur karena ada orang tua kita yang pernah bahkan sacrifice hidupnya buat kita. Kita boleh berhasil di titik ini karena ada orang tua yang mereka rela berkorban untuk saudara. Betul nggak? Kita perlu bersyukur. Orang tua kita yang kerja keras, mereka yang sacrifice, mereka yang lakukan banyak hal demi kita. Kita perlu belajar berterima kasih buat kehadiran mereka. Orang tua, bahkan mungkin pemimpin rohani kita, para pendahulu kita yang memberikan keteladanan dalam iman mereka. Mungkin saudara berkata gini, oh orang tua saya nggak di dalam Tuhan, orang tua saya nggak sacrifice seperti yang saya mau. Jadilah kamu jadi orang tua yang demikian. Kelak jadi orang tua yang sacrifice. Memberikan yang terbaik, memberikan keteladanan dalam hal iman, takut akan Tuhan dan lain sebagainya saudara. Ada satu cerita, Helen Keller namanya. Di mana Helen Keller ini dia lahir 27 Juni 1880. Ada yang sudah hidup 1880? Belum ada ya. Helen Keller ini ketika lahir dia seperti bayi normal pada umumnya. Bisa melihat, bisa dengar dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berusia 19 bulan, dia terserang penyakit yang menyebabkan dia buta dan tuli ketika usia 19 bulan. Akibatnya Helen Keller ini tumbuh menjadi anak muda, menjadi perempuan yang liar karena kehilangan penglihatan sekaligus pendengaran dalam waktu yang bersamaan. Ia tidak bisa diajar atau dididik sampai kemudian orang tuanya bertemu dengan seorang guru yang namanya Anne Sullivan. Dan dia menjadi guru abadi buat Helen Keller. Saya ingat tulis Helen Keller dalam biografinya, hari terpenting dalam seluruh hidup saya adalah ketika guru saya, Anne Mansfield Sullivan, datang kepada saya, datang ke rumah saya, dan menyatakan dirinya, aku mau ngajarin kamu. Melalui bimbingan Anne Sullivan ini, Helen Keller belajar bahasa Prancis, belajar bahasa Jerman, belajar bahasa Yunani dan Latin lewat huruf Braille. Usia 20 tahun, ia kuliah di Radcliffe College, cabang Universitas Harvard, khusus wanita. Di mana Anne Sullivan menemaninya untuk membacakan buku pelajaran huruf demi huruf. Lewat tangan Keller yang menyentuh huruf Braille, dia lulus 4 tahun dengan lulus predikat magna cum laude. IPK-nya 4. Hebat ya, IPK-nya 4, berarti semua nilainya A. Gak ada yang B, A semua. Pada usia 22 tahun, Keller menerbitkan autobiografinya The Story of My Life. Kemudian banyak buku dan banyak lagu-lagu yang dia karang, yang lagu-lagunya dinyanyikan oleh gereja-gereja Injili sampai sekarang, saudara. Dan waktu itu dia katakan begini, saya tidak kecewa sama Tuhan, saya tidak putus asa, saya tidak merasa sedih, tapi saya bersyukur dengan kebutaan saya. Lalu kenapa ditanya? Kenapa kamu bersyukur dengan kebutaan kamu? Karena ketika Tuhan memanggil saya nanti, ketika saya mati, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Yesus. Dan suara pertama yang saya dengar adalah suara Yesus. Saya tidak kecewa dengan keadaan saya. Aku dikasih Tuhan. Helen Keller ini menjadi orang yang luar biasa. Karena orang tuanya juga punya faith. Dia cari guru yang bisa mendidik anak ini. Aku dikasih Tuhan, tadi saya katakan dalam hidup kita ada orang-orang yang berani berkorban buat kita. Sampai di titik ini. Amin saudara? Yes. Kita lihat yang kedua. Kita belajar apa dari Musa? Yang kedua, kedewasaannya menuntunnya keluar dari kenyamanan dan melepaskan hak istimewanya. Ibrani pasal 11 ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa, jadi dia bisa memilih. Setelah dewasa Musa bisa memilih mau tetap disebut anak putri Firaun atau menolak.
Tetapi dia memilih pilihan yang sulit. Yaitu apa? Dia menolak disebut anak putri Firaun. Di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 dikatakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Saudaraku dikasih Tuhan, Musa dia mengalami satu fase dalam kehidupan setelah dia dewasa usia 40 tahun, dia bisa memilih. Dia sudah dewasa nih, bisa mengambil sebuah pilihan, mengambil keputusan. Tetapi dia mengambil sebuah keputusan yang saya katakan out of the box. Karena dia lebih memilih untuk apa? Tidak mempertahankan statusnya sebagai anak putri Firaun. Justru dia mengungkapkan identitas aslinya sebagai seorang Ibrani. Kita tahu waktu itu kisahnya orang-orang Ibrani sedang mengalami perbudakan di Mesir. Kita mengatakan bahwa orang Israel tinggal di Mesir itu kurang lebih 400 sampai 430 tahun. Dan Musa mengambil sebuah pilihan untuk apa? Meninggalkan, melepaskan hak istimewanya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 7 ditulis lagi nih. Kisah Rasul pasal 7 ayat 23 sampai 25. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya itu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Saudaraku dikasih Tuhan, Musa menolak kedudukan tinggi di istana Firaun. Ia memilih jalan yang sulit karena imannya lebih berharga daripada kenyamanan dunia. Kedewasaannya menuntun Musa untuk mengambil sebuah keputusan yang sulit. Dia melepaskan statusnya sebagai anak putri Firaun, otomatis kehilangan semua fasilitas. Dia lebih memilih turut merasakan dan menanggung penderitaan saudara-saudara sebangsanya yang pada waktu itu sedang mengalami perbudakan di Mesir. Sekalipun apa yang telah dilakukan oleh Musa untuk saudara-saudara sebangnya tidaklah dimengerti mereka, saudara. Berbeda dengan anak pejabat zaman sekarang ya. Berlomba-lomba flexing menggunakan fasilitas bapaknya. Foto di depan Rubicon. Bahkan bertingkah laku begitu arogan. Kan ada cerita ya, anak pejabat menganiaya pacar hingga mati. Ya ada ceritanya gitu kan ya. Dimana semua anak pejabat ini tidak rela kehilangan hak istimewanya sebagai anak pejabat. Yang akhirnya justru mereka kehilangan itu karena ulah mereka yang buruk. Tapi berbeda dengan Musa. Dia tidak mempertahankan hak istimewanya, namun dia rela kehilangan status dan fasilitasnya. Demi apa? Orang-orang sebangsanya. Saya catat begini saudara, ada 3 fase kehidupan Musa. Fase yang pertama adalah 40 tahun sebagai anak putri Firaun. Tentunya sebagai anak putri Firaun, dia belajar budaya tertua di dunia pada waktu itu. Budaya apa? Mesir. Belajar bahasa dan strategi perang. Belajar manner, perilaku sebagai seorang putra mahkota. Kalau sekarang tuh banyak ya di YouTube short atau di video-video short tuh table manner, cara makan sup biar tetap cantik. Pernah baca gak sih? Pernah lihat gak sih videonya? Cewek-cewek makan mie bakso biar tetap kelihatan anggun dan elegan. Gimana caranya kan kalau kita makan mie bakso nih, biasanya kan kita yang kepalanya ke mangkoknya kan, ini tetap tegap, ya si mie-nya diputer-puter atau bihunnya terus diangkat gitu biar tetap cantik gitu. Kalau di foto di Instagram tuh bagus gitu. Belajar manner. Saya ingat banget dulu mami saya pernah cerita, emak tuh ngajarin anak-anak cewek tuh kalau ketawa gak boleh nyablak. Itu kan manner ya, manner loh. Bener gak sih? Kalian diajarin gak sih sama orang tua? Kalau ketawa gak boleh nyablak. Kalau ketawa, gak ada anggun-anggunnya banget kamu ya. Ya kan, bener gak sih? Diajarin kalau ketawa tuh ditutup mulutnya gitu kan. Apalagi kalau zaman dulu masih zamannya COVID kan, semua pakai masker gitu kan, ya kan. Kita nggak tahu ya, ini orang giginya rata apa enggak, kalau ketawa gimana gitu kan. Pokoknya kelihatan anggun. Entah kenapa ya, kalau waktu kalian Bapak Ibu Saudara pakai masker, ketawa tuh terlihat anggun deh. Tetapi setelah nggak pakai masker, pada waktu ketawa jadi kurang anggun ya. Karena nyablak gitu, gitu.
Bahkan saya nggak tahu nih. Apakah saudara diajarin kalau mau kentut permisi? Diajarin gitu nggak sih? Diajarin gitu nggak? Coba kalau waktu masih pacaran kan kita manner banget nih, jaga sikap. Bener nggak sih? Jaga sikap. Kalau kentut kalau bisa jangan di depan calon mertua. Jangan di depan calon istri. Kalau kentut permisi dulu ya, aku mau ke belakang dulu ya. Kentut dulu di belakang. Haleluya, masuk lagi ke dalam. Gitu gak sih? Gitu gak sih? Coba, waktu pacaran gitu gak sih? Hah? Waktu pacaran gitu gak sih? Manner banget jaga sikap. Tetapi setelah nikah gimana? Setelah menikah gimana saudara? Kentut mah berat aja di mana aja. Bodoh amat gua mah. Bahkan nih, ini teman saya cerita nih. Teman saya cerita. Waktu pacaran mah jaga manner. Kalau udah nikah mah ya, satu ranjang nih. Yang satu kentut, kan ditutupin selimut kan. Digeber-geber. Biar pasangan kita tahu apa yang sedang kita lakukan. Manner. Nah, Musa sebagai seorang anak putri Firaun, dia pasti belajar sikap tuh. Belajar manner. Gimana cara jalan. Betul ya? Cara jalan gimana. Cara bersikap gimana. Nah, itu di 40 tahun yang pertama tuh. Tapi di 40 tahun yang kedua, bayangin. Drastis banget. Dari seorang anak putri Firaun yang belajar manner, ya. Di 40 tahun berikutnya sebagai pelarian di Midian. Buronan coba. Ada kalanya Tuhan izinkan kita ya bukan siapa-siapa loh, nobody loh. Gak kena, siapa? Siapa Musa? Gak ada yang tahu loh. 40 tahun berikutnya gak dikenal. Lalu apa? 40 tahun berikutnya sebagai pemimpin bangsa Israel yang membawa umatnya keluar dari perbudakan di Mesir. Nah saudara dikasih Tuhan, saya belajar gini loh. Saya baca satu buku, seandainya Musa tetap mempertahankan haknya sebagai putri Firaun. Dia tetap dapat fasilitas tentunya. Dia gak perlu ngelihat kesusahan bangsanya. Tapi yang pasti yang ketiga ini adalah dia tidak pernah ada di catatannya Tuhan. Di dalam rencananya Tuhan. Ada kalanya ketika kita ingin masuk di dalam rencananya Tuhan, kita perlu sacrifice. Amin. Kita perlu belajar sacrifice, berkorban. Musa mengorbankan banyak hal. Bayangkan loh statusnya, keberadaannya. Ini kalau zaman dulu udah ada Instagram ya. Itu pasti drastis banget loh. 40 tahun pertama di Putri Firaun ya. Lagi berenang gitu kan. Lagi berenang sama buaya di sungai Nil gitu kan. Gaya banget gitu kan. Lagi latihan perang gitu kan. Pasti Instagramnya bagus. Coba 40 tahun berikutnya sebagai pelarian di Midian. Isi Instagramnya gimana coba? Aduh Musa, kasihan banget sih lu. Tapi perhatikan baik-baik saudara. Untuk kaum mau dipakai Tuhan, kita perlu dibentuk dan ditempat sama Tuhan. Perlu sacrifice. Yang ketiga katakan amin. Ini juga yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Katakan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dikatakan, menaruh pikiran dan perasaan, the same attitude, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, kenosis. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan apa saudara? Sampai mati di kayu salib. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, but made himself, perhatikan, Yesus membuat dirinya tanpa reputasi. But made himself no reputation. Jadi untuk membuat diri tanpa reputasi itu butuh kerelaan. Betul ya? Butuh kerelaan enggak? Kalau gue dikasih Tuhan Yesus itu disalib dari jam berapa? Ada yang tahu? Dari jam 9. Meninggal jam 3. Menderita berapa lama? 6 jam. Saudara perhatikan ya. Sebelum disalib, Yesus itu dicambuk dengan cambuk Romawi 40 kali. Ada kail, ada bola-bola besi, berdarah.
beberapa bulan yang lalu saya pernah lagi bersihin akuarium, tangan saya berdarah. Tapi dari diri saya ada usaha menghentikan pendarahan. Betul dong? Nggak mungkin dong pas pendarahan, nggak apa-apa dah, darahnya cuma dikit doang, biarin aja. Jarang-jarang lo berdarah, gitu kan? Enggak dong, menghentikan pendarahan. Tapi Tuhan Yesus waktu udah dicambuk, disalib, dipaku, enggak ada usaha apapun untuk menghentikan pendarahan. Yang terjadi apa? Dehidrasi. Air keluar dari tubuh, semua darah keluar dari tubuh. Bahkan dia harus menopang, tangannya kan dipaku ya. Dia harus menopang, jadi setiap kali bernafas tuh sakit banget. Karena harus menopang tubuh. Darah habis otomatis kerja yang paling berat itu apa? Organ tubuh apa yang paling berat? Jantung, betul ya? Jantung kerjanya berat gak tuh? Berat. Perhatikan, tidak ada upaya dari siapapun yang mencoba menghentikan pendarahannya, nggak ada. Makanya ada satu kata Tuhan Yesus bilang apa? Aku haus. Haus di situ benar-benar ngalamin dehidrasi parah. Dehidrasi parah. Kenapa? Air keluar, darah semua keluar dari tubuh. Selama 6 jam mengalami penderitaan. Tapi saya mau kasih tahu, penderitaan yang dialami Tuhan itu bukan di situnya. Dia disalib 6 jam. Tapi jadi manusianya juga sudah mengalami penderitaan. Mulai jadi OE itu udah mengalami penderitaan. Membuat dirinya tanpa reputasi. Kita bersyukur, kita punya Tuhan, dia mau mati buat kita, dia rela mati untuk kita. Karena satu orang yang rela melepaskan hak istimewanya, saudara dan saya beroleh hak istimewa di hadapan Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Yang ngerti katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada satu pribadi yang rela melepaskan hak istimewanya, sacrifice buat kita, sehingga apa? Kita beroleh hak istimewa menjadi anak Allah. Kita masih bisa panggil Allah itu dengan sebutan apa? Ya Aba, ya Bapa. Karena ada satu pribadi yang rela melepaskan hak istimewanya. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus gak sacrifice, gak mengosongkan dirinya, gak melepaskan haknya, kita binasa Bapak Ibu Saudara. Betul? Ya, karena ada satu pribadi yang rela kehilangan hak itu. Karena yang paling sulit itu melepaskan hak loh. Ya apa ya? Coba aja, kenapa banyak gereja pecah? Karena banyak yang gak rela ngelepasin hak. Pelayanan, bertengkar, berantem, pecah. Kenapa? Karena banyak yang gak rela melepaskan hak. Kenapa kita gak belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus? Tanpa reputasi. Saya ingat satu cerita, ada seorang pengkhotbah yang hebat lah. Dia juga seorang dosen homiletik, dosen khotbah di kampus Saat. Pendeta ini dipakai di mana-mana, khotbahnya dahsyat luar biasa. Satu ketika rapat majelis, bukan rapat majelis ya, lebih kepada rapat antar pimpinan kampus Saat waktu itu. Si hamba Tuhan ini berani-beraninya mengecam dan bisa dikatakan apa ya, negor dengan keras rektornya, rektor loh. Rektornya ini dengan rendah hati, oke, iya gak apa-apa. Datengin tuh, setelah peristiwa itu perdebatan panas, si rektornya datengin ke rumah hamba Tuhan ini. Bayangin loh, rektornya ini rendah hati banget saudara. Rektor kampus loh, dia bisa aja pecat nih dosen ini nih. Dosen khotbah nih, dipecat bisa aja. Datengin, ditanya, kamu kenapa kemarin teh? Ada masalah apa? Coba bayangin. Berani melepaskan hak. Sampai si pengkhotbah ini sampai bilang, aduh gila, gue malu banget, gue malu banget. Saat itu saya benar-benar tidak mau melepaskan hak, tapi justru saya pakai hak saya. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur. Kita punya Tuhan kita Yesus Kristus yang rela melepaskan hak. Supaya kita beroleh hak istimewa menjadi anak Allah. Amin. Kita lihat yang ketiga. Lebih baik, apa saudara? Lebih baik apa? Menderita daripada hidup berbuat dosa. Ibrani 11 ayat 25,
Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa memilih untuk sengsara bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan sesaat. Musa menyamakan dirinya dengan umat Allah, ikut merasakan kesulitan dan penghinaan mereka. Keputusannya mencerminkan tekadnya untuk mengorbankan kenyamanan pribadi demi kepatuhannya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya tahu ada beberapa bapak-bapak di tempat ini yang masih ngerokok, saya tahu. Siapa tuh? Saya tahu, rela gak menderita, gak ngerokok, berhenti merokok. Rela gak kehilangan waktu kamu kongko di lapo, dan kau pakai waktumu untuk bangun hubungan dengan Tuhan? Rela gak? Atau aduh berat dong, nanti teman sepermainan aku pada pergi dong. Rela gak memangkas waktu mancing demi bangun hubungan sama Tuhan? Rela gak? Jangan korban nyawa dulu ya, jangan korban nyawa dulu, berat. Rela gak saudara? Atau ibu-ibu, saya gak tahu ibu-ibu suka nonton Korea gak sih? Dulu teman kos saya laptopnya jebol gara-gara nonton Korea. 26 jam sampai laptopnya dicolok terus. Laptopnya taruh di bantal, kan panas ya. Fan-nya mati, udah mati total. Rela gak kehilangan waktu gak nonton Korea? Lebih baik menderita daripada hidup berbuat dosa. Kan gak buat dosa saya nonton Korea Tapi berapa banyak ibu-ibu yang nonton film Korea nganggap suaminya kok jelek banget ya. Seandainya suami gua ini pemain film Korea. Saya mau kasih tahu, hidup rumah tangga tidak seindah film Korea. Iya gak sih? Bener gak sih? Coba ya kalau film Korea kan bangun tidur aja masih cantik ya. Pakai make up-an gitu ya. Kapan dia jeleknya? Mau tidur aja make up loh, capek loh. Rela gak kehilangan itu? Roma pasal 6 ayat 11 sampai 12 saudara. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah apa? Dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti apa? Keinginannya. Rela gak kehilangan waktu main gadget? Rela gak kehilangan waktu gak buka-buka Instagram? Gak jadi sosialita? Karena aku dikasih Tuhan ini ya butuh sacrifice. Bangun hubungan sama Tuhan. Suami-suami udah pulang kerja capek. Biasanya yang kita lakuin apa? Nonton. Coba pangkas waktu deh. Pakai waktumu bantuin istrimu. Ngurus anak kek. Jangan cuma pulang tuh cuma komen doang. Ya ampun anak kita berkarat. Lu ngapain aja di rumah? Gila anak kita sampai disemutin kerubungin semut kayak gitu. Lu ngapain aja di rumah? Hah? Coba turun tangan bantu deh pasanganmu. Kalau anak-anak muda mungkin rela gak kehilangan nongkrong sama teman-teman? Rela gak kehilangan waktu main gadget? Gak ada waktu mabar main bareng? Rela gak? Atau merasa lebih berat ya? Aduh berat banget dong, berat banget dong. Nah saudara dikasih Tuhan butuh sacrifice. Untuk kita lebih kenal Tuhan kita butuh sacrifice gak? Butuh sacrifice. Yang terakhir, memilih tidak tenar demi hidup benar. Amin? Sama-sama bilang apa? Memilih tidak tenar demi hidup benar. Banyak hamba Tuhan pengen tenar tapi khotbahnya gak benar. Itu yang saya takutkan loh. Pengen tenar tapi khotbahnya gak benar isi khotbahnya. Menganggap penghinaan. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada harta Mesir. Pilihan hidupnya didasarkan pada pandangan kekal, bukan kenikmatan sementara.
Bagi Musa, Kristus adalah kekayaan yang terbesar dan terindah dibandingkan semua harta dan kemegahan Mesir. Hal ini juga dilakukan oleh Rasul Paulus, makanya ditulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8, saya minta para pemain musik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kalau anak-anak muda mungkin godaan terbesarnya adalah ngerokok, nonton film porno, nge-vape. Katanya punya teman-teman yang satu frekuensi, pret lah satu frekuensi. Sambar petir mati bareng-bareng dah. Bagi dunia hidup kudus itu gak keren. Coba bapak-bapak kalau kumpul sama teman-teman yang ngerokok, aduh masa gue gak ngerokok, gak asik dong. Pembicaraan kurang asik dong. Sahabat pria yang merokok itu biasanya apa? Kalau gak rokok, kopi, udah. Saudara tipe perokok yang mana? Yang pertama punya rokok dan punya api. Tipe yang kedua cuma punya rokok gak punya api. Atau yang ketiga cuma punya api gak punya rokok. Atau yang keempat gak punya api gak punya rokok, nebeng aja. Bagi dunia hidup kudus itu gak keren, cupu, culun. Ya elah, Pak mau kemana ke gereja? Ya elah, nongkrong dulu lah lapo. Kamu ke gereja, gereja mah masih ada hari lain. Kapan lagi kita nongkrong di lapo? Oh iya bener juga ya udah ibadah di lapo. Kalau anak zaman sekarang saya gak tahu ya. Kemarin saya bilang gini loh, anak zaman sekarang ada istilahnya sleep call. Tahu sleep call? Irin tahu sleep call? Sleep call itu, temenin aku sampai aku tidur dong di telepon tuh. Hah, maksudnya gimana temenin gimana nih? Ya kita telepon, jangan dimatiin. Serius, iya. Terus gimana? Temenin, aku pengen denger nafasmu, ya ampun. Gila banget. Sumpah deh, nanti setelah nikah ya, boro-boro istri saudara pengen denger nafas saudara, amit. Gua gak bisa tidur dengerin nafasnya kamu. Sleep call. Sampai baterainya jebol saudara, teleponin. Malam ini kita gak sleep callan deh ya, tapi kamu dulu deh yang matiin deh ya. 1, 2, 3. Kok gak dimatiin sih? Ayo dong. Aku masih kangen denger nafas kamu. Ya ampun, apa bagusnya sih denger nafas coba? Apa bagusnya gitu loh. Tahukah saudara, di Jepang saking orang kesepian menyediakan jasa sleep call. Gajinya 40 juta sebulan. Cuman apa? Setiap hari, setiap malam nemenin orang ini, digaji nemenin orang ini tidur. Sampai orang itu tidur dia tetap aja nemenin. Sampai, kamu bangun iya, abisnya aku dengar suara kamu ngorok. Bayangin loh. Halo anak muda, rugi gak? Jangan berkorban untuk sesuatu yang gak penting deh. Rugi saya bilang, sampah. Kata Paulus mah sampah. Ya ngapain juga denger boro-boro denger nafas, denger hadirat Tuhan aja. Pakai waktumu bangun hubungan sama Tuhan. Ambil gitar muji Tuhan, menyembah Tuhan, worship. Itu waktu yang paling berharga. Amin saudara? Ya kan? Main game mabar, sampai larut malam. Dulu ada istilah zaman saya, dulu ada istilah happy hour. Happy hour tuh apa sih? Main game dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Dulu waktu saya kuliah, dari jam 8 malam main Counter Strike. Dari kita lihat monitor seneng sampai muak lihat monitor. Bayangin dari jam 8 malam pantengin monitor komputer dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Saya bilang gila ya, gila. Dulu rugi banget ya, sampah banget kita hidupnya kayak gitu ya. Sudahkah kita mengorbankan hidup kita untuk sesuatu yang nyata bagi iman kita? Sudahkah kita menilai kekayaan rohani lebih tinggi, lebih bernilai daripada kekayaan materi? Sudahkah kita melepaskan hak istimewa kita demi pengenalan kita lebih lagi akan Tuhan? Sudahkah kita lebih memilih untuk tidak tenar menurut ukuran dunia dan lebih memilih untuk hidup benar? Sudahkah kita lebih memilih untuk hidup menyenangkan hati Tuhan daripada sekedar menyenangkan hati teman-temanmu?
Saudaraku dikasih Tuhan. Bagian akhir langsung. Ya 2 Korintus 4 ayat ini nggak usah dibaca, skip. Ya. Ada beberapa langsung pertanyaan aja. Nah, seberapa sering Anda, ini boleh jadi refleksi buat kita ya, menolak ajakan teman untuk bermain di hari Minggu dan lebih memilih beribadah kepada Tuhan. Ya, seberapa sering Anda menolak ajakan teman untuk mungkin kalau anak-anak sekolah mencontek gitu ya. Atau lebih memilih untuk hal-hal yang tidak benar tapi memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Seberapa sering Anda memilih untuk memangkas waktu main untuk bangun hubungan sama Tuhan. Ya. Seberapa sering Anda, pertanyaan yang ketujuh nih. Seberapa sering Anda memilih untuk tidur lebih awal, untuk bisa bangun lebih pagi, untuk ibadah pagi. Atau justru tetap mempertahankan nonton tayangan favoritmu. Saya gak tahu tayangan favorit apa sih. Gak pernah nonton TV sekarang ya. Zaman dulu saya kenal ada seorang hamba Tuhan, penggila sepak bola. Ini mau khotbah nih, jam 7 pagi nih, mau khotbah nih. Masih nonton jam 3 pagi nonton bola. Liga Italia. Saya gak tahu isi khotbahnya apa dah, bingung dah. Seberapa sering kita menahan diri untuk tidak lakukan itu, tapi kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara? Sacrifice. Untuk tubuh jasmani kita tetap hidup aja mesti ada yang mati buat kita. Ya enggak? Ayam mati kan, udang mati kan kita makan. Tapi untuk tubuh rohani kita tetap hidup, tetap kuat, harus ada yang kita korbankan, sacrifice. Waktu kita. Dan banyak hal dalam hidup kita. Saya percaya orang yang berani sacrifice dengan hidupnya, hidupnya akan selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita punya konsep bahwa penghinaan karena Kristus itu jauh lebih penting, itu punya Yesus adalah harta terindah dalam hidup kita, maka kita arahkan diri kita, pikiran kita pada upah sorgawi, saudara akan toh-tohan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Kita naikkan pujian, saya minta WL singer bantu saya. Kita hari ini sudah belajar firman Tuhan bagaimana kita sacrifice. Ya, Musa dia belajar sacrifice. Orang tuanya berani berkorban. Dia juga sacrifice dengan hidupnya. Ini aku, semua milikmu, ku serahkan padamu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan, oh, yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidup kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang wanita katakan ini aku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ku serahkan
Pagi hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Sudahkah kita rela sacrifice, berani berkorban, kehilangan waktu kumpul-kumpul sama teman-teman dan lebih memilih waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Rela kehilangan waktu untuk nonton, main gadget, apapun itu, atau untuk hobi, tapi memilih untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Sudahkah kita sacrifice, bangun lebih pagi untuk datang tepat waktu, tidak terlambat, mengikuti seluruh ibadah dengan baik dari awal sampai akhir. Sudahkah kita memilih untuk hidup kudus, hidup menyenangkan hati Tuhan, lebih memilih hidup menderita daripada berbuat dosa? Ini pertanyaan buat kita semua pada pagi hari ini. Sudahkah kita sacrifice dan memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita, pelayanan kita, persembahan kita, apapun yang kita lakukan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman Tuhan pagi hari ini. Ajar setiap kami Tuhan, tolong kami, mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa berikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik, yaitu nyawamu sendiri buat kami Tuhan. Kau mati buat kami Tuhan. Kau memberikan hidupmu bagi setiap kami. Bahkan kau rela kehilangan hakmu untuk menyelamatkan kami supaya kami memperoleh hak istimewa di hadapan Tuhan. Kami sebagai anak Allah. Kami yang dulunya tidak dikenal, kami bukan anak. Tapi sekarang kami boleh menjadi anak, bahkan kami dimahkotai kemuliaan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat karya salib-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat berkat-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar dari Musa Tuhan. Bagaimana Musa rela kehilangan statusnya, kenyamanannya, fasilitasnya, semuanya untuk membela orang-orang sebangsanya. Dia lebih memilih menderita daripada hidup berbuat dosa. Memilih untuk menjadi tidak tenar untuk hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ampuni Tuhan, bila waktu-waktu yang lalu kami pakai waktu kami untuk hal-hal yang tidak berguna. Bahkan mungkin setelah kami pikir-pikir kembali Tuhan, apa yang kami lakukan itu ternyata merugikan hidup kami. Bahkan banyak waktu yang kami buang percuma. Seringkali kami sibuk dengan hobi kami, dengan kesenangan kami. Tapi kami lupa waktu bangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami sampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Menegur, berbicara dalam setiap kehidupan kami dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Kita akan berikan korban persembahan. Mari kita nyanyikan pujian. Ku
Haleluya. Tanyakan pujian yang terakhir. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami, dari awal, pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu, baik untuk kas, untuk pembangunan, perpuluhan, untuk Natal, Tuhan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, bahkan hamba-Mu, Teologi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kepada kami, supaya kami boleh belajar seperti Musa. Dia lebih baik menderita, supaya didapatkan hal-hal yang kekal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing, supaya kami boleh bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Berkati kami semua, ciptakan rumah tangga yang baik, sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai, terjalin satu komunikasi yang baik. Agar sepekan ini kami boleh menikmati berkat anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dadakan tamu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati engkau pada waktu masuk, diberkati engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang kepada Tuhan Yesus, bersekutu dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.